Nah, di huruf Hono Coroko itu sampai dengan akhir kan ada jumlahnya 20. 20 ya. Apakah itu sama dengan sifat 20-nya Gusti di dalam ajaran Muslim? Kalau kita yang bunyinya tuh wujud, Gidam, Bako, ya. Nah, itu sama enggak? Kalau kita mau menyamakan sama Pak, tapi kadang-kadang itu kontroversi. Oh, di antara agama dan Jawa itu kontroversi dengan sendirinya. Karena agama Islam tidak mengenali Hono Coroko, yang dikenali adalah sifat wujud, ya. Allah ada 20. Ya, sifat cuman wujud, itu. Ya, betul. Tapi kalau kita resapi dan kita mau mempelajari dengan seksama, ya sebenarnya persis. Gitu loh. Yang dinamakan wujud itu apa Pak? Wujud itu kan dari kekosongan kita, sehingga kita ada. Lah siapa yang mengadakan? Ya. Kan begitu. Kalau kita ngomongkan Allah itu wujud, wujudnya kayak apa coba? Apakah bisa kita itu bisa mewujudkan Allah? Karena Allah sendiri juga asma, nama, cuma bukan Tuhan. Saya kan sering ngomong begitu. Allah itu bukan Tuhan loh Pak, itu nama. Karena bismi, sebutlah dengan namanya. Namanya siapa? Namanya Tuhan itu Allah. Nah dari Allah, apa wujud dari Allah itu? Ya Rahman Rahim, dari sifatnya yang pengasih dan penyayang. Berarti kalau gitu Allah itu bukan Tuhan Pak. Dia sudah berserah diri bahwa hidup mati. Nah sekarang kembali ke konten yang Mbak Darno bikin nih. Di antaranya Hono Coroko. Itu banyak manfaat. Untuk berbagai macam kesulitan. Berbagai macam kehidupan, masalah kehidupan kita di dunia lah. Itu bagaimana tuh Pak Darno? Kan sudah jelas Pak ya. Dari ho itu sebenarnya kan suwung, nggak ada apa-apa. Hampa ya? Hampa. Dalam arti hampa itu gini, sebenarnya hidup kita itu nggak ada apa-apa. Yang ada itu kita sendiri Pak, yang membuat-buat. Maka terjadi kesulitan, terjadi yang lainnya itu kan kesalahan kita sendiri. Sebenarnya kita itu nggak ada kesulitan apa-apa. Coba, di dalam rahim ibu, apakah pernah kita memikirkan besok makan apa? Sudah terpenuhi? Di saat kita lahir, apakah kita pernah minta disuapi makanan? Kan orang di sekeliling kita yang tahu, oh ini sudah waktunya makan, dikasih makan. Nah, titis waris dahulunya mengenai Hono Coroko, seperti di konten Mbak Darno, bahwa ucapan Hojo Kolomo. Itu kan diantaranya kan untuk menjauhkan dari musibah. Nah itu ketentuan dari huruf-huruf itu tuh, apakah itu diolah sendiri, ditemukan sendiri oleh Mbah Darno-nya sendiri, atau itu memang sudah ada dari atasnya sudah ada yang mengajarkan? Dari atas sudah ada yang mengajarkan Pak, termasuk dari guru-guru saya. Oh begitu. Dan setelah saya resapi, memang benar di situ. Kenapa setiap ada musibah yang sangat berat, termasuk alam ini? Ya tadi kita awali dari ho, artinya kita itu nggak ada apa-apa dan kita itu nggak ada musibah. Maka dari situ ojo tumeka, dalam arti musibah yang akan datang itu. Nah di huruf Hono Coroko itu sampai dengan akhir kan ada jumlahnya 20. 20 ya. Apakah itu sama dengan sifat 20-nya Gusti di dalam ajaran Muslim? Kalau kita yang bunyinya tuh wujud, Gidam, Bako, Nah, itu sama enggak? Kalau kita mau menyamakan sama Pak, tapi kadang-kadang itu kontroversi. Di antara agama dan Jawa itu kontroversi dengan sendirinya. Karena agama Islam tidak mengenali Hono Coroko, yang dikenali adalah sifat wujud, Allah ada 20. Sifat cuman wujud, itu. Betul. Tapi kalau kita resapi dan kita mau mempelajari dengan seksama, ya sebenarnya persis. Gitu loh. Yang dinamakan wujud itu apa Pak? Wujud itu kan dari kekosongan kita, sehingga kita ada. Lah siapa yang mengadakan? Kan begitu. Kalau kita ngomongkan Allah itu wujud, wujudnya kayak apa coba? Apakah bisa kita itu bisa mewujudkan Allah? Karena Allah sendiri juga asma, nama, cuma bukan Tuhan. Saya kan sering ngomong begitu.
Allah itu bukan Tuhan loh Pak, itu nama. Karena Bismi, sebutlah dengan namanya. Iya. Namanya siapa? Namanya Tuhan itu Allah. Nah dari Allah, apa wujud dari Allah itu? Ya Rahman Rahim, dari sifatnya yang pengasih Penyayang. dan penyayang. Berarti kalau gitu Allah itu bukan Tuhan Pak. Iya. Allah itu nama dari Tuhan. Iya. Nah kita tahu namanya, maka kita tuh mencari Tuhannya yang sebenarnya. Betul. Nah tanpa Hono Coroko kita tidak tahu Tuhan itu siapa sebenarnya. Gitu. Maka di saat kita itu mau, setelah kita dewasa masuk ke usia remaja, di situ melakukan pernikahan atau ketemunya antara laki-laki dan perempuan. Kunci utama apa? Apakah uang kita? Apakah ketampanan kita yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan itu berhubungan? Kan hanya cuman ucapan 2 kalimat syahadat. Iya. Nah, artinya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita tuh tahu sebenarnya Tuhan itu ya di 2 kalimat syahadat itu. Ya termasuk Hono Coroko. Ya, Ho itu dari alam, dari kata suwung tidak ada menjadi ada. Adanya kita itu menjadi utusan. Nah, utusan kita itu apa? Apakah utusan yang bleger manusia ini? Kan di situ diceritakan Coroko, Cipto, Rasa, lan Karso. Karena gini, ada orang yang utuh, tapi karena jiwanya itu nggak normal, dia tidak menjadi utusan, dia tidak melakukan apa-apa, kerjanya hanya jalan dan makan, cuman itu. Nah, bagi orang-orang yang waras inilah yang tahu Tuhan, artinya tahu makna dari Hono Coroko itu. Nah kita nih udah dibilang manusia bukan kalau kita masih belum punya cipta, rasa, lan karsa. Ya itu benar. Itu gimana karena tuh? Karena nggak ada di Jawa itu kata manusia tuh nggak ada menungso. Urung dadi menungso lamun to urung duweni cipta rasa lan karsa. Dari cipta rasa lan karya itulah kita itu bisa manunggalake rasa. Jadi manungso itu orang yang bisa memanunggalkan atau menyatukan rasa itu loh Pak. Berarti saya nggak salah nih kalau saya sedikit menyamakan Hono Coroko itu dengan sifat Gusti Allah. Boleh saja, tapi pribadi Pak, artinya untuk jenengan ya, sendiri, untuk pribadi, tidak ya. Untuk umum, karena ini ada pemahaman di luar Hono Coroko, yang dimaksud sifat wujud 20 adalah itu milik orang Islam. Iya. Padahal dengan mengenali sifat wujud 20 itu yang dinamakan Islam itu orang itu akan selamat. Iya. Dalam apa? Dalam menjalani hidup dan menjalani Islam itu. Tapi kadang-kadang karena ya mungkin pengalaman atau pencerahan hatinya sendiri yang jadi kembalinya sih untuk keyakinan pribadi. Keyakinan pribadi yang bisa membenarkan dan tidak. Iya. Gitu loh. Iya. Makanya orang Jawa itu diajari dari dulu sifat wujud 20. Orang Jawa tetap mempelajari Hono Coroko ya karena gitu. Kenapa kita sudah punya kok mengadopsi milik orang lain? Iya. Padahal yang kita punya itu malah lebih lengkap. Jadi mau disebutkan kalau wujud itu artinya begini, kidam artinya begini. Lah kita sudah wujud, kita sudah kidam, kita sudah bakok. Kita juga sudah mukhalafatul likhawadisi. Qiyam sudah, muhu juga, qiyam muhu sudah. Nah kenapa bahasa itu harus pakai bahasa itu? Mendingan Hono Coroko lebih jelas, lebih gamblang. Maka dari kejelasan dan kegamblangan itulah maka Hono Coroko itu bisa untuk apa saja Pak. Gitu loh maksudnya. Bukan hanya sekedar ngucap, tapi pahamilah sebenar-benarnya Hono Coroko itu supaya kamu bisa. Jadi di dalam Al-Qur'an innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, kalau kita hanya membaca innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, ya seolah-olah itu Allah. Yang apa yang dikehendaki terjadi seolah-olah begitulah kita. Maksud kita itu hanya ngatong dari kejadian itu. Nah kita ya berbuat supaya juga terjadi kalau mempunyai keinginan. Nah untuk sekarang kan sepertinya 2 tahun yang lalu sih belum begitu booming ya. Masalah Hono Coroko.
Nah sekarang kan sudah mulai timbul nih, Ya, mulai muncul di mana-mana banyak mulai kemunculan. muncul. Nah, Nggih. ini bukan saya koreksi atau apa. Nggih. Terpikirkan nggak Mbah Darno untuk merangkum, artinya pakem-pakem dari orang tua yang dahulu dibukukan, Ya. kemudian untuk dijadikan bekal anak cucu ke depan. Iya. Itu sebenarnya sudah saya lakukan, Pak. Oh sudah. Sudah, makanya sebelum jauh saya masuk ke YouTube, dari tahun 2002 itu saya sudah mulai termasuk mengajarkan itu dari rangkuman buku-buku yang selama ini juga dari kasepuan peninggalan leluhur, juga ada sedikit juga buku-buku yang saya tulis sendiri. Ya sebenarnya untuk pemahaman supaya kita itu nggak terlena dengan ajaran-ajaran dari luar itu. Nah kalau sekarang saya nih terpikat, Ya. ya, Nggih. bagaimana caranya saya untuk mendapatkan pakem-pakem Pakem itu. yang sudah Mbak Darno terima dari para Leluhur. pendahulunya. Ya, itu di sini memang ada syaratnya, Pak. Paling tidak harus masuk ke paguyuban saya. Ya, Iya, takutnya iya, gini, iya. kadang orang yang sudah mendapatkan buku, tiba-tiba hanya mempelajari buku itu saja, tapi laku atau syariatnya itu nggak dilakukan sama sekali. Iya. Nah, takutnya begitu. Terus kadang-kadang dengan dia mendapatkan buku, dia bisa mengotak-atik sendiri, bisa menjabarkan, terus tiba-tiba dia keminter. Tidak tahu tatanan, cara untuk menyampaikan isi buku itu. Takut keblinger, Takutnya takut salah itu. sasarannya. Bukan salah sasaran, Pak. Akhirnya nanti juga menyasarkan orang lain. Kalau dirinya sendiri nggak apa-apa sesat, tapi kalau orang lain Iya, disesatkan. iya, iya. Kan itu yang saya takutkan. Maka masuklah di paguyuban saya. Karena di paguyuban itu banyak arahan-arahan untuk syariat, tata cara, melakukan ini, melakukan Jawa yang sebenarnya, atau anjuran dari buku itu yang sebenarnya. Nah kalau untuk saya seperti orang Cirebon kan jauh dari Tuban ya. Iya. Itu tuh harus berapa lama saya kalau sekolah sih saya untuk mendapatkan ijazah. Ya, di sini itu cuman cukup setiap malam Senin, Pak. Malam Senin datang sampai 4 kali. Oh, Ya. jadi ada batas maksimal ya. Ada batas maksimal. Ya, dari batas maksimal itu jenengan sah menjadi satu paguyuban atau grup paguyuban saya, dan jenengan baru berhak mendapatkan atau memiliki buku itu, Pak. Gitu. Jelas. Nah, jadi setelah mendapatkan buku itu sebagai pedoman jenengan, dalam arti gini, yang saya ajarkan begini, tiba-tiba di buku ini juga menerangkan ini. Barangkali kok Bapak itu kurang paham, bisa tanya langsung. Tapi kan artinya menuntun diri ini supaya kita itu gimana toh, nggak sombong, kita itu nggak takabur, kita itu nggak sokan pinter. Kan cuman itu tujuannya. Iya. Daripada kita itu mendapatkan ilmu tapi kita nggak bisa membimbing diri kita sendiri menjadi seorang yang sombong, yang takabur, yang keminter. Lah untuk apa mencari ilmu? Gak usah ilmu. Kalau kamu ingin sombong, ingin takabur, sudahlah pertentang-pertentang di depan orang, walaupun nggak punya apa-apa, di mana-mana ngomongkan tentang hartamu. Kenapa harus mencari ilmu? Iya. Gitu loh. Nah itulah tujuan ilmu. Jadi ngelmu itu angel yang durung ketemu, lan angel lakonane lamun toh wis ketemu. Iya. Nah niku Pak penjelasannya. Nah, sementara untuk ijazah Mbak Darno, Iya. di kontennya Mbak Darno kan saya akan ijazahkan. Iya. Untuk keabsahannya seseorang mau mengijazah amalan, Iya. itu kan harus ketemu dengan Mbak Darno sendiri yang mewasiatkan itu. Iya. Nah itu untuk Mbak Darno bagaimana? Kalau orang ada yang berminat, Iya. ya rekan-rekan di konten ada yang berminat, kemudian nggak sempat jumpa dan juga nggak sempat berbicara atau bagaimana, itu bagaimana? Kalau sekedar wacana, lihatlah di YouTube, itu sudah penuh saya rasa. Ya, tapi kalau ingin masuk yang lebih dalam, ya paling tidak harus datang. Karena gini Pak, saya mendapatkan ini, saya dulu juga bukan ngerpek dari buku Pak. Saya datang langsung ke guru. Bahkan kalau dihitung perjalanan saya, mungkin lebih mudah sekarang daripada dulu Pak. Jadi saya nggak mengada-ada. Bukan, karena saya juga membaca beberapa komen. Ya.
kan banyak, Mbah, minta direstui saya mau ijazah. Ya. Nah itu bagaimana dengan ijab kabul yang ada di komentar itu? Kalau yang sudah saya buka di YouTube itu saya sudah ijazahkan dan saya sudah saya sahkan. Jadi bisa itu dilakukan? Bisa dilakukan. Namun kalau kepingin masuk lebih dalam, ya sayogianya datang untuk memperjelas apa yang saya ijazahkan itu. Ya. Jadi gini Pak, kalau datang ke tempat penjual es, mungkin kita itu bisa menikmati esnya dan tahu rasa segarnya. Tapi kalau kita itu hanya mendengarkan cerita bahwa es itu manis dan dingin, ya kita itu cuma diangan-angan, Pak. Rasa dari manis dan dinginnya nggak kita dapatkan. Nah, enak mana kita itu angan-angan es sama minum es beneran. Itulah. Ya kalau gitu baik Pak Darno. Semua apa yang saya ungkapkan di sini ya. Sementara itu untuk saya pribadi. Iya, saya tahu, Pak. Ya mudah-mudahan kalau berkenan untuk yang lainnya ya syukur. Ada kesamaan gitu loh. Ya kurang lebihnya saya pangapunten. Mohon maaf. Nggak apa-apa, Pak. Loh gitu. Jadi nggak ada yang salah dan tidak ada yang disalahkan. Kalau pengertian Jawa itu seperti itu. Jadi kita itu tahu toto kromo. Ya, dari toto kromo kita itu ada pasor. Setelah ada pasor kita itu baru tahu budi luhur. Gitu. Jadi jangan pernah menganggap bahwa murid itu salah kalau guru itu benar. Kalau di tatanan Jawa kita itu sama sebenarnya. Tanpa ada orang yang salah, kita itu nggak bisa memperlihatkan kebenaran kita. Gitu loh. Tanpa ada orang yang dianggap benar, orang-orang salah ini mau mencari kebenaran di mana. Jadi kalau gitu, kita itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Wong ini Pak yang kita lakukan selama ini, yang kita anggap benar itu bukan kebenaran yang hakiki atau kebenaran yang sebenarnya. Kita cuman mengira-ngira, cuman dengan mengira-ngira kebenaran itulah kita mendapatkan ketenangan. Akhirnya perjalanan mulus hidup kita itu sesuai dengan kodratnya sebagai manungso, manunggaling rasa. Gitu loh Pak. Ya mudah-mudahan untuk saya pribadi banyak manfaat Pak Darno. Nggih, harus Pak, soalnya jauh dari Cirebon tuh bukan jarak yang dekat atau waktu yang sedikit loh. Jenengan harus mengorbankan naik bis berapa ratus kilometer. Jadi masuki mobil. Nah, terus waktu yang harus meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga. Kan cuman sebenarnya untuk mencari pengetahuan, Pak. Jadi setelah pengetahuan itulah maka kita itu merasakan terang benderangnya ilmu itu di situ. Baik kalau gitu mohon pangestu dan maaf barangkali ada salah kata atau apa. Saya cukupkan di sini Pak Darno. Dan sebentar mungkin saya akan izin pulang kembali ke Cirebon. Mudah-mudahan apa yang sudah disahkan ada manfaat. Ini saya jelaskan lagi Pak. Enggak ada mudah-mudahan Pak. Pasti. Amin. Jadi jangan pernah kita itu mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan kita itu kelihatannya itu harap-harap cemas atau ragu. Tapi pasti dengan pertemuan ini Bapak sedikit mendapatkan pengalaman, lalu Bapak bisa merasakan pasti akan apa yang dituju Bapak akan bisa tercapai atau kesampaian. Dan nanti perjalanan ke Cirebon juga selalu diberi keselamatan. Enggak mudah-mudahan Pak, selalu diberi keselamatan dan pulang sampai di rumah nanti ketemu keluarga dengan bahagia, dengan tentram, damai, baru sentosa. Matur suwun, aku pangapunten. Rahayu.